Saudara-saudari yang terkasih, judul renungan pada siang hari ini adalah memikat kebijaksanaan. Apa ciri-ciri kalau orang itu dikatakan bijaksana? Apakah yang kepalanya rambutnya habis di bagian depan itu orang bijaksana? Belum tentu. Atau yang botaknya di bagian belakang? Belum tentu juga. Atau yang tidak ada rambut sama sekali, itu orang bijaksana? Belum tentu juga. Nah, pertanyaannya, ciri-ciri kalau orang dikatakan orang itu bijaksana, apa? Perilakunya jujur. Lalu apa lagi? Bertanggung jawab. Apa lagi? Pokoknya asal sebut aja enggak apa-apa ya kan, ini kan baru merinci. Takut akan Tuhan. Apa lagi? Kalau orang bijaksana itu biasanya kalau di kampung-kampung itu dia bekerja sebagai apa kira-kira? Biasanya. Nah, biasanya kan orang-orang yang dituakan dalam adat. Karena dipandang apa? Bijaksana. Orang yang bijaksana itu kaitannya dengan apa? Dengan pertimbangan-pertimbangan yang dewasa. Tidak berat sebelah. Objektif. Nah, itu biasanya orang-orang yang bijaksana. Takut akan Tuhan itu pasti. Karena di dalam bacaan yang pertama hari ini, itu dikatakan ternyata kita itu tidak hanya butuh pertimbangan manusiawi. Karena kebijaksanaan itu asalnya dari Allah sendiri. Maka dari itu kebijaksanaan perlu dimohon. Pertanyaannya, Anda pernah dalam doa Anda, dalam doa Bapak Ibu, Saudara-saudari, Tuhan, saya mohon rahmat kebijaksanaan. Pernah? Biasa kalau berdoa apa yang dimohon? Kesehatan. Cuan. Money. Rezeki. Apa lagi? Panjang umur. Apa lagi? Dimudahkan dalam segala urusan, termasuk ngurusi orang lain itu dimudahkan. Nah, kadang-kala hobi kita itu kan ngurusi masalah orang lain, ya, sehingga kita berurusan dengan orang lain. Itu bukan malah mudah, tetapi malah semakin runyam. Pernah memohon rahmat kebijaksanaan kepada Tuhan? Pernah? Kalau belum pernah, mohonlah kepada Tuhan. Karena tidak cukup hanya sehat, hanya banyak uang. Orang banyak uang belum tentu bijaksana. Tapi orang yang bijaksana, dia pasti punya pertimbangan, punya perhitungan dalam hari-hari hidupnya. Ini bagian yang pertama. Kalau orang mau memikat kebijaksanaan, berani memintanya langsung dari sumber kebijaksanaan, yaitu siapa? Gusti Allah, Tuhan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam relasi hidup kita dengan sesama, kadangkala itu juga sering mengalami situasi tidak nyaman. Santo Paulus hari ini mengatakan Onesimus itu buah hatinya. Karena ternyata Filemon dengan Onesimus itu pernah konflik. Mereka sama-sama murid Yesus, tetapi tidak sepaham. Mengalami situasi tidak sependapat. Tapi Paulus mengajak mereka untuk menerima sebagai teman seiman.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salah satu hobi orang Katolik itu apa? Satu, kalau di depan orangnya, memuji-muji. Tapi kalau orangnya sudah pergi, di belakang apa yang terjadi? Dicaci maki, digibahi, digosipi. Betul atau betul? Betul atau betul? Betul. Menurut saya ini ada sebuah eksperimen. Orang yang bergosip itu seperti perilaku anjing menyala. Lalu yang lainnya ini yang mendengar akan ikut menggonggong juga. Bahkan bertemu. Yang mereka bicarakan itu kadangkala tidak tahu. Begitu ketemu, ada apa sih? Nggak tahu. Ya udah, mereka pergi lagi. Sama, orang bergosip itu kadangkala kebenarannya belum tentu bisa dipastikan. Yang penting ngomong. Nah, bukan itu yang dimaksudkan memikat kebijaksanaan menurut iman kita. Memikat kebijaksanaan itu lebih daripada menjalin relasi yang dekat dengan Allah. Caranya seperti apa? Caranya adalah seperti yang disabdakan Yesus di dalam bacaan Injil hari ini. Mengikuti Yesus, memikul salibnya setiap hari. Pertanyaan saya, jadi pengikut Yesus bahagia atau menderita? Justru mengikuti Yesus itu penuh dengan penderitaan, berarti benar jalan Anda. Karena kalau tidak menderita, Yesus yang tersalib itu tidak mungkin menjadi teman seperjalanan kita. Karena dia menderita, dia berbela rasa dengan kita. Senasib sepenanggungan dengan kita. Maka kalau jalan kita sebagai orang-orang Katolik itu sulit, menderita, berarti jalan Anda benar. Tapi kalau mudah-mudah, nah ini bahayanya. Bisa jadi datangnya dari syaiton, dari setan yang mempengaruhi kita sehingga mudah mencari hiburan-hiburan yang instan, penghasilan-penghasilan yang instan. Contoh, kepala rumah tangga menjadi tidak bijaksana karena apa? Judol, main slot, pinjol, pinjaman online. Ini hampir terjadi juga di keluarga-keluarga Katolik. Yang rusak siapa? Keluarganya. Pendidikan anak-anaknya. Apalagi kalau sudah menyentuh narkoboy. Obat-obat terlarang. Selain merusak diri sendiri, karena narkoba itu salah satu efeknya adalah syaraf, tetapi juga bisa menimbulkan keguncangan jiwa. Tidak hanya jiwanya sendiri, tapi juga jiwa rumah tangga. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar menjadi pengikut-pengikut Yesus yang bijaksana. Yang punya pertimbangan-pertimbangan yang dewasa dan matang ketika akan memilih, memutuskan prioritas-prioritas kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Saya yakin kalau rahmat kebijaksanaan itu dimohon, kita akan menjadi murid-murid yang dewasa. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah menghakimi, apalagi menghakimi saudara seiman. Saudara-saudari yang terkasih, mari menjadi orang-orang Katolik yang militan, yang bijaksana. Biasanya orang yang bijaksana itu takut akan Tuhan. Tapi kalau orang yang masih mencari-cari hal-hal sifatnya sementara, pertimbangan-pertimbangan duniawi, Tuhan kadangkala dikesampingkan di dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita bangkit.